He's a producer tag. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami, Podcast Detik Geni. Dan kali ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan. Jadi di Tuban ini ternyata juga ada penggerak, guru penggerak ya. Ada guru transformasi pendidikan dan guru penggerak. Nah, nanti kita akan kupas tentang apa sih kegiatannya, apa sih kita kira-kira aksinya. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin soal pendidikan, masih ada ini Pantai Api. Siap. Ya, Pantai Api yang akan dipandu oleh rekan kami, Mbak Sinta. Monggo Mbak Sinta. Halo Ibu. Halo Mbak Sinta. Gimana, udah siap? Alhamdulillah sudah. Tadi sudah dibocorin sedikit sih. Oh gitu. Bahwa ada panti api gitu. Jadi panti api ini ada 2 pertanyaan dan Ibu harus menjawab salah satu dengan cepat dan benar. Kalau nggak benar nggak apa-apa kan? Oh, kan? Pilihan ya. Iya. Oke. Siswa atau murid? Murid, Webinar atau fit call? webinar, Kabar atau info? info, Sarana atau sekolah? sarana, Kurikulum atau nomenklatur? kurikulum, Input atau output? output, Ruang atau waktu? ruang, Cita atau asa? kita, Pandangan atau jangkauan? pandangan, Dan yang terakhir, didik atau ajar? didik. Was. Waduh, agak. Jawabnya ini aja tuh. Iya. Ternyata agak sulit juga ini. Saya sambil agak gitu ya. Iya. Pilihan mirip banget. Betul. Dan harus memilih salah satu memang. Iya. Ya. Baik, Bu Nur Aini. Ya, narasumber kita kali ini ada Bu Nur Aini. Beliau adalah pengajar ya. Betul. Tadi yang dipilih didik atau ajar? Didik. Pendidik berarti. Pendidik. Karena sekarang guru itu adalah pendidik. Iya. Iya. Bu Nur Aini adalah pendidik di salah satu sekolah di SMK 2 Negeri Tuban. Jadi selain itu beliau ini berkecimpung dalam dunia transformasi pendidikan. Betul. Transformasi. Apa sih transformasi pendidikan itu? Saya baca boleh ya Pak? Boleh ya. Salah, gitu kan? Nanti saya sambil tidur ya Bapak. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Karena sekarang ketika kita menyampaikan sebuah informasi itu ada validitas. Yeah. Salah satunya lewat KBBI ya. Apa sih transformasi? Di sini disampaikan sebuah perubahan rupa dalam wujud, bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya. Jadi di sini inti kata kuncinya adalah perubahan. Transformasi itu. Kemudian ada kata kedua, pendidikan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses belajar manusia seutuhnya dengan mempelajari dan mengembangkan kehidupan sepanjang hidup. Kehidupan sepanjang hidup. Ini sebuah kalimat yang banyak maknanya, benar nggak? Kalau sekarang ini proses belajar seutuhnya, apakah kemarin-kemarin tidak utuh gitu? Kelihatannya seperti itu gitu ya. Kita flashback aja sih. Misalnya saya jadi murid ya. Ketika saya jadi murid dulu belum ada handphone kan. Belum. Jadi guru tuh kayaknya satu-satunya sumber ilmu gitu kan. Kalau hari ini nggak bisa. Jadi di sana ada perubahan dong. Ada teknologi, ada zaman, ada perubahan karakter, generasi. Disitulah kita butuh transformasi pendidikan. Jadi ada subjek kedua setelah guru ya, selain guru. Betul. Ada karena subjek guru kedua. sekarang tuh pendidik yang berperan sebagai fasilitator. Fasilitator. Bukan sebagai satu-satunya sumber ilmu. Aduh. Begitu Bapak. Ini miris sekali kayaknya. Bukan miris ya, tapi zaman seperti itu tuntutannya, gitu kan. Harus berubah. Apalagi kalau kita sudah masuk ke dunia big data yang kemarin saya juga lihat podcastnya itu bagus banget ya. Kemudian ada sekarang ChatGPT gitu kan. Belum lagi nanti ada perkembangan yang mungkin dunia metaverse dan lain sebagainya. Jadi kita itu banyak ketinggalan sebenarnya. Kalau saya pribadi ya, karena zaman itu nggak mungkin kita bendung kan Pak. Tapi apa yang harus kita lakukan menghadapi sebuah serba cepat gitu ya. Informasi yang super cepat tadi. Dan banyak gitu kan. Kita artinya harus memfilter. Ataukah guru sekarang harus punya verifikator juga, verifikasi gitu barangkali. Betul untuk sekali. membendung arus informasi yang demikian sekali. derasnya. Itulah mindset dia sendiri kan, paradigma dia sendiri kan. Bagaimana seorang guru bisa mengatakan ini benar atau ini salah kalau dia sendiri nggak tahu standar benar dan salah kan. Misalnya nih Pak, Bapak pernah nggak datang ke sebuah kota yang Bapak tidak tahu arah
tengah, barat, timur, selatan, utara. Oke. Kan? Apa yang Bapak lakukan? Kompas, Kompas. Kalau nggak bawa kompas, matahari. matahari. Ya. Apakah semua orang bisa membaca arah dari matahari? Belum tentu, kalau di atas kan nggak bisa. Ya, itu. Berarti kan sebenarnya ada cara paling mudah kan? Apa itu? Bertanya kan. Oh. Ya kan? Sekarang Kalau di tengah hutan nggak ada orang? nggak ada orang. Nah, ini kecuali. Iya. Kota ya, di sebuah kota. Oh iya iya iya. Lucunya kan nggak orang. Iya iya iya. Ada kota mati. Kota mati. Horor banget kan, Iya. beda. Ya seperti itulah Pak. Jadi kalau saya pribadi intinya transformasi pendidikan itu dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman. Oke. Ataukah guru itu kan juga harus belajar. Betul. Nah, artinya calon guru yang belajar ini apakah disertai dengan apa semacam ya teknologi perubahan tadi? Apakah ada? Sekarang sudah munculkah kurikulum seperti itu? Ada. Ada ya. Pertanyaannya ini bagus banget. Pertanyaan pemantiknya bagus. Jadi Pak, sekarang kan menteri kita juga sangat muda, Ya, gitu ya. Beliau juga orang yang apa ya, secara paradigmanya visioner, kemudian mendobrak segala tatanan yang mungkin selama ini tuh nggak bisa, ternyata bisa. Oke. Salah satunya adalah platform. Jadi hari ini di dalam kurikulum Merdeka, pemerintah menyiapkan namanya Platform Merdeka Mengajar, disingkat PMM. Artinya apa itu? Isinya? Jadi, isinya itu semua hal yang dibutuhkan guru tentang kurikulum Merdeka ada di sana fiturnya. Berarti Dan di digital? digital, diinstal Pak. Install. Bisa diinstal atau berbasis web. Oke. Dan hampir semua guru di Indonesia sudah tahu. Sudah tahu ya. Sudah baca PMM belum? Sudah install PMM? Sudah. Di HP-nya ada nggak PMM? Pasti ada. Karena wajib. Itu kalau sudah masuk ini ya apa internet. Kalau di wilayah-wilayah pelosok yang belum ada internet seperti apa gitu? Betul Kendalanya? sih. Ya, Kendalanya di situ. kendalanya. Ketika kita bicara 3T ya, Iya. daerah yang terluar, terjauh, atau T satunya lagi mungkin yang tertinggal gitu ya. Ada beberapa solusi ya dari pemerintah, misalnya ketika hari ini saya tahu ada program namanya guru yang ditempatkan di 3T dengan tunjangan lebih. Oke. Jadi mereka bisa jadi offline Pak ya, artinya offline, tapi kan sebelum melakukan kegiatan offline itu dia sudah cari referensi online dulu dong. Sudah dibekali. Iya, dan saya pernah Pak ikut kegiatan di kementerian, itu pesertanya seluruh Indonesia. Dari Papua itu cerita, dia itu tinggalnya yang jauh dari internet, jadi dia kalau mau ngasih internet itu harus turun 1 hari jalan, 1 hari naik kendaraan gitu kan. Di situ dia begitu ada internet, dia akan semuanya ibaratnya diambil lah gitu ya. Datanya. Informasi yang Informasi, dia iya. butuhkan untuk mengajar, itu naik lagi. Nah, itu salah satu problem solving sih masalahnya kalau seperti itu ya. Itu masih ada ya? Masih ada lah Di Indonesia? Iya, pemerataannya belum rata gitu ya. Barangkali belum ada BTS tadi. BTS yang kemarin, BTS ya? yang kemarin viral ini 8T ini. Ya, itu. Agak sensitif Pak ya. Gak apa-apa, bebas. Gak apa-apa, bebas gitu ya. Cuman Mbak Sinta, ada Mas Wildan, ada pertanyaan barangkali? Ada yang mau aku tanyain Bu. Boleh, silakan, Mbak. Kan zaman sekarang kan udah teknologi semakin canggih. Tentunya bukan hanya guru muda-muda aja, ada guru yang udah agak sepuh gitu. Betul. Kan pastinya mereka yang udah sepuh kan gaptek. Nah, itu gimana ya Bu yang masih ada guru-guru yang gaptek belum tahu caranya login ke apa? Platform Iya, Jadi, alhamdulillah di sekolah saya ada guru kelahiran 64 ya Mbak ya. Berarti kan beliaunya 2024 pensiun nih. Iya, iya, iya. Setahun lah ya. Bisa, artinya hari ini smartphone itu sangat mudah ya. Sudah familiar Bahkan sekali ya. Betul. Dan untuk kita mengakses platform tuh user friendly banget gitu. Jadi kita bisa banget dah dengan segala usia. Cuma yang bisa masuk ke sana itu ada akun khusus namanya akun belajar.id. Jadi pemerintah tuh kerjasama sama Google Pak. Jadi kita kayak sebuah single sign on, semua guru, semua murid seluruh Indonesia, bahkan mahasiswa kan dapat kan yang namanya akun belajar.id. Itu buat mengakses platform-platform pemerintah gitu Pak. Dan kebetulan saya salah satu bagian agen of change-nya untuk mengajak bahwa kita itu sekarang harusnya mau memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Dan ini sudah menjadi keharusan kan? Betul. Karena kalau nggak gitu ketinggalan zaman. Betul. Jadi kami itu ada namanya di Tuban komunitas belajar.id Tuban. Komunitas belajar .id.
Itu artinya punya akun sendiri ya? Punya Semua web sendiri gitu? Ataukah? kita sebenarnya komunitas ya, guru-guru yang peduli. Kemudian kita pernah berada di satu kegiatan bareng, namanya Google Master Trainer. Kita sudah lulus dapat sertifikat trainer di Google. Kemudian kita ngadakan webinar, kita ngadakan kegiatan diklat yang berbasis teknologi. Mengajak guru-guru membuat media digital sederhana mungkin lah. Saya lewat kuisis lah yang paling simpel kan, buat soal di kuisis. Media digital bentuknya apa kira-kira? Sebenarnya kalau sekarang lebih ke pemanfaatan multimedia ya Pak. Kan saya bikin video pembelajaran yang paling simpel kan itu ya. Atau kita bisa mengkolab misalnya antara apa yang mau kita lakukan dengan yang sudah ada di internet. Kita joinkan misalnya. Terus assessment, bahasa sekarang kan ada namanya assessment. Assessment itu yang bisa pakai Google Form, kemudian bisa pakai quizzes, word wall, apalagi ya kemarin yang banyak dipakai teman-teman itu Scrap kalau nggak salah. Ya banyak lah. Dan teman-teman itu wajib update gitu Pak. Itu istilah digital semua. Iya betul. Tapi kalau nggak mau guru sekarang minimal pernah dengar lah. Iya. Ibu pernah buka Google Form kan, pasti pernah lah ngisi angket gitu kan Pak. Terus Google Drive buat apa? Tahu lah buat simpan gitu kan. Jadi hal yang sudah biasa bahwa kita menggunakan teknologi dalam kehidupan gitu. Haruskah pakai Google? Tidak harus, ada Microsoft gitu. Bedanya sekarang kan pemerintah ini memfasilitasi lewat belajar.id itu berbasis Google. Iya Google, barangkali yang lebih mudah dan lebih familiar, lebih mudah terjangkau barangkali ya. Dan mayoritas Indonesia kan pakainya smartphone-nya Android ya. Android. Kan biasanya akunnya pakai Google kan. Google, iya. Kalau tadi kan disebutkan guru penggerak, itu maksudnya apa? Provokator atau bagaimana ini? Gitu ya. Provokator karena perubahan. Iya. Provokator dalam transformasi pendidikan. Oke. Jadi guru penggerak itu gini Pak, kami guru-guru yang sebenarnya diminta oleh pemerintah melakukan proses tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi hati kita tuh bergerak dulu, berubah nih. Oh ternyata saya salah ya jadi guru sama ini. Ini kok marahin murid ya? Murid nggak boleh dimarahin gitu kan? Yang salah siapa? Ya nggak ada yang salah. Proses dalam hidup itu. Jadi salah itu bukan sebuah nggak bisa dibenerin. Ini proses lah. Kemudian bergerak. Setelah kita sadar, kita harus bergerak. Saya kayak sekarang saya datang ke sini. Salah satu melakukan pergerakan dan menggerakkan. Berarti aktivis. Harus Pak. Aktivis pendidikan. Guru penggerak aktivis pendidikan. Tapi bukan berarti guru-guru yang tidak gabung di dalam guru penggerak itu bukan aktivis pendidikan. Karena memang kita terseleksi Bapak. Oh gitu ya. Jadi untuk masuk guru penggerak itu ada tesnya. Tesnya dari pemerintah pusat. Ada beberapa ibaratnya tahapan yang harus kita selesaikan. Pertama kita harus nulis IC nih. Itu tesnya bayar dan? Enggak lah. Berbasis platform semua. Enggak, kalau bayar kan waduh sekarang. Serba free Pak. Serba free. Oke. Itulah yang berbahagia ya. Maksudnya pemerintah paham dengan adanya learning loss di COVID-19, kita banyak pembelajaran daring, mau nggak mau kita harus mengejar nih ketinggalan sekian. Harus adaptasi. Betul. Dan ketinggalan itu harus ditutup dengan apa? Ya gurunya yang harus di-up. Ya kan? Dengan guru penggerak, sekolah penggerak, SMK pusat keunggulan. Itu orang-orang yang memang didanai oleh pemerintah, dikasih biaya, mau merubah Indonesia, mau merubah pendidikan di Indonesia sesuai dengan harapan cita-cita tujuan pendidikan. Ini yang dirubah sistemnya ataukah polanya ataukah bagaimana? Semuanya. Kan tadi perubahan yang semuanya kan transformasi. Kurikulum berubah. Iya. Kurikulum merdeka sekarang. Betul. Tidak ada kompetensi dasar. KD kan nggak ada sekarang. Adanya CP, capaian pembelajaran. Assessmentnya sekarang nggak lagi cuma ujian tengah semester atau ujian akhir semester, tapi ada assessment awal, assessment formatif, itu ada S for off gitu ya. Ada assessment sumatif. Kira-kira ini Bu, dengan sistem yang tadi sudah berubah, semuanya total berubah ya. Artinya pasti ada perbedaan antara siswa atau purna siswa zaman dulu gitu, zaman jadul dengan purna siswanya sekarang, kira-kira bagaimana kondisinya? Itu output ya Pak? Ya, outputnya. Outputnya sebenarnya perubahan yang diharapkan ini, murid hari ini tuh bebas
dia mau mengekspresikan dirinya karena sumbernya banyak kan Pak. Ya. Kemudian dia juga bisa bergerak dimanapun, tidak ada batasan wilayah kan hari ini. Ketika kita sudah berbicara online, kita bisa kenal dengan seluruh orang di dunia. Kita bisa belajar bahasa sebenarnya tidak harus dari guru bahasa, gitu ya. Apalagi yang anak-anak suka Korea ya, dia kan bahasanya langsung dari artis Korea kan, bukan dari guru Korea, jarang kan kita ya. Di sini outputnya jelas otomatis berubah. Terus kita ada yang namanya sekarang pembelajaran berdiferensiasi. Apa ini yang unik. Diferensiasi. Ya, berbeda-beda. Jadi guru itu harus mengetahui karakter murid. Kalau murid sukanya misalnya dia nggak suka matematika, tapi dia suka menggambar. Udah, di apa aja menggambarnya. Matematikanya. Ini mestinya zaman saya dulu belajar sudah begini. Saya menginginkan itu sebenarnya. Iya. Misalkan saya dulu suka budaya. Betul. Saya milih budaya, tidak ada kelasnya, gurunya tidak ada. Sebenarnya karena sekarang juga ada internet Pak ya. Jadi murid itu bisa akses kan sesuai potensi dia, sesuai minat bakat bahasanya gitu ya. Kenapa baru sekarang ya? Karena mungkin ini ya kena COVID ya. Manfaat dari COVID ya. Dampak positifnya. Jadi kita harus yang berpikirnya inovatif nih gitu ya. Ini bagus ini sebenarnya. Bagus. Cuma saya bukan siswa lagi nih. Mahasiswa juga merasakan lah ya banyak perubahan kan. Terus ada kampus merdeka gitu kan. Terus ada mahasiswa mengajar ya. Iya, kampus mengajar gitu kan. Itu kan bentuk salah satu keinginan bahwa seseorang sebelum dia benar-benar jadi guru misalnya atau praktisi, dia sudah tahu dulu yang kamu teorikan di kampus itu realitanya kayak gini loh, biar nggak kaget gitu. Bu Nur Aini basicnya guru apa? Saya orang teknik Pak. Teknik? Iya, saya. Makanya ada asik dengan teknologi gitu loh, familiar dengan teknologi. Saya sarjana komputer gitu. Komputer, ini iya. Saya duanya pendidikan. Iya, teknologi pendidikan berarti ya? Bukan, manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Oh gitu, ini makanya nggak asing dengan teknologi, dengan digital. Iya, karena kebetulan kalau di Tuban tuh saya terkenal sebagai co-kapten belajar.id. Co-kapten? Co-kapten itu lebih, jadi orang-orang misalnya ini ada problem nih. Ini macam organisasi atau kelompok atau apa ini? Enggak, itu SK-nya dari pusat sih Pak. Jadi tiap kabupaten tuh ditunjuk satu orang penanggung jawab terhadap akun belajar.id. Misalnya ada yang lupa password, adminnya gitu kan, dia nggak bisa ngakses. Ini Bu saya lupa password, boleh. Jadi nggak langsung ke admin pusat, kita bantu gitu. Memfasilitasi sedekat mungkin lah bahasanya. Ada berapa itu? Setuban, Kabupaten Tuban anggotanya kira-kira? Atau semuanya? Seluruh guru lah Pak. Seluruh guru? Mulai SD, SMP, SMA? PAUD bahkan. Ya, semua guru lah. Cuma berapa kira-kira? Berapa ribu? Banyak lah Pak, saya kemarin. Satu guru punya satu akun. Nah itu gimana itu? Ya pemerintah kan langsung. Enggak, artinya kalau Bu Nur Aini menghandle itu kan meng-hire 24 jam kira-kira cukup ya? Sebenarnya yang jadi sistemnya bagus nih Pak. Kita ada yang namanya kayak semacam apa ya, kalau ruang gitu ya. Penanggung jawab utama namanya admin kan. Di dalam admin itu nanti dia punya tiga. Ada yang namanya tenaga kependidikan, pendidik, dan murid. Ini akunnya kalau tenaga kependidikan itu biasanya TU kan. TU tuh @admin dia, @admin. Kalau guru @guru. Kalau murid misalnya kalau SD @SD, kalau SMP @SMP, kalau SMA @SMA, kalau kampus @PT ya. Saya ingat saya @PT ya. Di sini ruang-ruang ini ada hak-haknya. Ada rumah-rumahnya sendiri gitu, kamar-kamarnya sendiri. Jadi misalnya gini, guru kalau mau reset password gak harus ke saya, dia bisa ke operator dapodik sekolahnya. Di situ itu. Yang harus ke saya itu hanya yang operator dapodik. Karena kalau operator dapodik ini kan penanggung jawab satu sekolah nih, dia harus nggak bisa merubah riset sendiri, dia harus lapor ke pusat dulu. Lah untuk sampai ke pusat bisa kami fasilitasi, kami bantu. Endingnya kira-kira itu untuk apa? Jadi Pak, kita ingin Indonesia itu lebih baik lagi dalam segala hal, terutama di dunia pendidikan, dengan melakukan perubahan ke arah yang menuju ibaratnya masa depan itu kan harus diperjuangkan. Kalau misalnya Indonesia 2045 Indonesia emas, berarti apa sih yang mau ditargetkan dengan pendidikan tahun 2045? Muridnya bahagia, gurunya bahagia, gitu ya. Pembelajaran yang menyenangkan, gitu kan, kemerdekaannya boleh. Tapi harga barang pokok mahal, jadinya nggak bahagia. Saya juga di luar ini ya, di luar konteks ini. Karena gini
gini Pak, sekarang ada hal yang menarik dari kurikulum Merdeka itu namanya P5. P5. Singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kurang satu, Bu. Apa Pak? Pendapatan. Nah, ini nggak terpikirkan loh ini. Pendapatan ini. Sebenarnya berdampak sih. Berdampak pada pendapatan. Betul. Kan? Income. Begini, di dalam P5 itu ada tema-tema Pak. Oh, iya. Salah satu tema yang dipakai itu adalah kewirausahaan. Oh. Kan pendapatan nih. Ya. Kemudian diajari bagaimana mereka punya jiwa wirausaha sejak dini. Oke. Ya kan? Kemudian kalau di SMK wajib ada namanya tema kebekerjaan. Jadi murid-murid Harus praktek gitu ya. bukan hanya praktek, mereka harus langsung lihat dunia kerja, dunia industri. Jadi mereka harus siap kerja dong. Iya, apalagi jadi kalau SMK. di SMK itu ada namanya BMW Pak. Black Magic Woman. Betul. Betul ya. Tapi bukan. Bukan itu ya. B-nya bekerja, M-nya melanjutkan kuliah. Kemudian W-nya itu adalah wirausaha. Wirausaha. Jadi kita tuh bisa dapat pendapatan dari itu kan? Iya. Nah itu dampaknya. Pendapatan. Enggak, tadi Bu Nora ini kan menyampaikan bahwasanya ingin lebih baik lagi. Betul. Artinya kalau produk-produk pendidikan yang dulu lampau ini nggak baik atau gimana kira-kira? Baiklah. Baik. Yang Zaman menghasilkan kita ini kan sangat baik. Ya. Pak Pipit luar biasa, ya kan? Ya Mbak ya, bangga kan ya kan? Kami Pak ya, kami sebagai orang-orang yang memang harus memahami murid itu tidak seperti kita dulu kan? Iya, beda. Ya kan? Beda. Saya aja sekarang kalau misalnya walaupun saya orang IT gitu ya, saya ngelihat Mobile Legend yang game-game yang Game online. suka yang mana gitu, Game online. saya nggak bisa main Mas. Fiturnya terlalu banyak, tuh tangannya harus yang dulu gitu Itu ya. karena nggak hobi barangkali. Betul. Kalau hobi ya pasti Beda ya, Pak, pasti ya? Usia belajar. belajar Pasti gitu ya. belajar. Nah ini kan, Iya. makanya kenapa hari ini ada jargon dari kementerian itu learn how to learn. Learn how to learn. Belajar caranya belajar. Belajar caranya belajar. Kalau misalnya tadi Bapak menyampaikan, Ibu karena nggak mau belajar Mobile Legend misalnya, jadi nggak bisa. Lah kalau gurunya misalnya nggak cuma Mobile Legend, semuanya nggak mau belajar PMN, Iya. nggak mau belajar yang baik, yang baru saya nggak mau gitu. Apa yang terjadi? Ya nggak bisa. Lah makanya Oke. itu sekarang dipaksa Bapak. Ibaratnya gini, guru hari ini harus mau belajar dan tahu caranya belajar untuk muridnya. Iya. Muridnya tuh sekarang sudah beda. Maunya apa? Maunya apa? Karena sekarang Butuhnya apa? begitu bayi lahir sudah ada smartphone, Betul. ada Android Iya. gitu. Dan mungkin sebenarnya ada pembatasan ya di sini Pak. Kalau misalnya saya menyampaikan pembatasan itu semacam ini. Ada plus minus kan. Ada sisi baik dan buruk. Buruknya. Ya. Semua hal tidak mungkin bagus terus ataupun buruk terus. Ya. Murid ini kan di sini mereka sebagai manusia harus memilih ya. Harus dikasih pagar ini. Pagar kalau hari ini No border. Kalau sekarang no border. no border. No Ya. border. Sekarang misalnya Pak, kita bicara pornografi. Iya. Anggap aja situs LK21 lah. Oh, saya nggak tahu itu. Iya. Jujur saya nggak tahu. Kampung milenial. Iya, saya nggak tahu itu. Kan Iya, begitu iya. diblokir satu ini muncul apa IP address lainnya. Oh, gitu ya. Nggak bisa, susah Iya, kalau iya, mau. iya. Tapi bagaimana kita memahamkan dari sisi karakternya Bapak? Saya ada sekarang ada 6 dimensi nih di profil pelajar Pancasila. Tambah lagi berarti. Dulu kan 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau dulu kan Pancasila Iya. ada 5 sila Lima kan? sila. Sekarang ada 6 dimensi. 6 dimensi. Mau disebutin nggak? Boleh. Ya, 1 jam lagi nih. Nanti jadi Iya. Ya simpel aja sih sebenarnya. Yang pertama mirip Pak, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Yang kedua bernalar kritis. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima adalah mandiri dan yang terakhir adalah kreatif. Oke. Jadi itu yang mau ditanamin ke murid, menghadapi semua arus tadi yang nggak bisa dibendung. Mereka harus bernalar kritis dong. Kok kreatifnya nggak di depan ya? Itu sebenarnya bukan Artinya kreatif dalam beriman, kreatif dalam bertakwa. ya? Harus kreatif Gitu ya? Iya. Kalau nggak kreatif nggak bisa beriman. Itu satu yang saling mendukung. Iya. Tidak ada urutan. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Seperti lingkaran Betul, gitu. mereka Iya, saling iya. mendukung lah. Iya. Gitu. Terus tadi yang ketiga apa? Lupa saya. Berkebinekaan global, Yang kedua? bergotong royong. Aduh, ini ada kepartaian ini kayaknya. Ada sisi politisnya. Ada sisi politis ya? Ada sisi politisnya. Bapak terlalu ini
ini ya, Iya. harusnya ke sana gitu. Ya kan global, harus global, Ya, perluasan betul. global. Iya, betul. Iya. Betul. Terus ini apa? Saya lupa tadi apa? Mas Hujan barangkali punya ini. Tanya ya. Kalau saya sih bertanya cuma gitu Mas, apa secara tidak langsung kan apa yang tadi dijabarkan oleh Bu ini kan merupakan seleksi alam juga bagi para guru. Betul, yang guru penggerak ya. Ya, semua guru lah. Bu. Semua guru. Karena kan nggak semua guru bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari para guru penggerak ini gimana untuk mengarahkan para guru-guru yang lain? Karena nanti seleksi alamnya kan bukan cuma ke murid, tapi juga guru-guru yang nggak mau berkembang juga dia akan Seleksi terkikis alam. oleh zaman. Iya. Apalagi sekarang selain platform yang dari pemerintahan itu juga dari swasta juga kan banyak seperti Betul. ruang guru dan lain sebagainya. Betul. Bebas. Gimana caranya dari teman-teman penggerak itu memberi pemahaman ke guru-guru yang lain juga. Jadi bukan cuma ke para muridnya aja, tapi para gurunya juga. Jadi di dalam salah satu modul guru penggerak itu ada namanya coaching. Apa itu? Coach. Jadi kita itu Pelatihan. sebenarnya kayak gini, pendekatannya pendekatan personal ya. Setiap guru itu kan nggak jauh dengan murid sebenarnya. Kita tuh manusia, semuanya tuh sebenarnya manusia. Yang dia punya keunikan, dia punya sesuatu yang bisa kita sentuh gitu. Betul. Kita bisa masuk kan, Yeah. sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Itu pendekatannya coaching, Mbak. Saya ke Mbak Sinta nih. Saya Mbak Sinta, ayo dong kita ngobrol santai dulu misalnya. Mbak Sinta, kita sekarang kok ada kurikulum baru ya? Gimana ya ini? Kita tanya dulu, explore dulu. Ini pendapat ibunya gimana? Kan? Itu pendekatan coaching, ada ilmunya, ada alurnya, namanya alur Tirta. Itu yang pertama. Kayaknya tentukan target gitu ya, tujuan dulu. Kemudian identifikasi. Misalnya saya mau target nih Mbak Sinta, seperti pertanyaannya Mas tadi kan, Mas Wildan. Ayo mau berubah dong gitu kan. Tujuan saya itu mengajak Mbak Sinta sebagai guru untuk berubah. Ya saya target kan, saya identifikasi Mbak Sinta ada problem apa sih dengan kurikulum baru ini, dengan murid-murid yang sekarang, gitu kan. Jadi kita ngalir Mas, itu ada ilmunya. Di dalam guru penggerak itu kita dikasih banyak modal tuh. Berkata guru. Iya, bedanya. Betul. Sebenarnya semacam paradigma bahwa guru itu boleh memilih peran Bapak, Mas dan Mbak ya. Kita itu ada peran controlling, ada peran sebagai misalnya selain controlling ada 5 itu ya saya ingat. Yang paling luar biasa itu controllingnya itu ketika kita bisa mengontrol diri kita, kemudian kita bisa dewasa dan berarti sosial emosional kita nggak cepat marah, Iya, gitu. Baru kita ke orang lain gitu. Jadi ya. sumbunya sumbu panjang, bukan Iya. sumbu pendek. Nah sekarang Dulu itu orangnya Iya. pemarah Bapak. Saya kalau ada murid yang nggak ngerjain tugas gitu, berdiri, kamu dihukum apa? gitu. sama. Untungnya itu nggak punya murid. Gitu ya, Pak. Untungnya nggak punya murid. Tapi Iya. kalau sekarang yang Iya, lebih iya. kayak, kamu nggak ngerjain ya? Gak apa-apa, mau lanjut nggak dikerjain. Atau kamu nih sekolah mau apa? Jadi pendekatannya kalau sekarang Itu dampak dari apa tadi itu? dari salah satu kita bisa berubah memahami gitu? bahwa murid itu adalah orang yang harusnya kita kembangkan seperti kita tuh petani gitu ya. Karakternya berarti. Betul. Kita tuh petani, murid itu ibaratnya tanaman kita. Kalau dia padi, kita nggak bisa maksa jadi jagung kan. Iya, iya, iya. Misalnya ini padi nih, dia nggak suka dengan matematika. Ya sudah kita minimal dia mengerti tentang yang namanya numerasi lah. Iya, iya. Kebutuhan hari ini. Misalnya dia tahu angka, dia tahu bagaimana menggunakan menghitung itu dalam kehidupan nyata. Nggak harus yang rumus yang daki-daki, memang dia Itu nggak kalau penting gitu. pakai padi dan jagung bisa menghitung nih. Iya. Bulir-bulir padi iya. Numerasi. Iya. Sekarang literasi numerasi ya. Ya kan? Literasi numerasi itu. Yang terakhir di pantai itu terasi. Bu. Baik, itu udah peringatan, ada peringatan ya. Mungkin barangkali bisa disambung nanti lain waktu Bu. Amin. Ada apa namanya? Closing statement barangkali dari Ada. Bu ini ya, monggo. Bapak Ibu dimanapun berada, terutama para pendidik ya, yakin bahwa apapun yang kita lakukan sebagai seorang pendidik atau seorang guru akan berdampak besar buat murid-murid kita. Kalau kita males, kasihan murid kita dong, gitu ya. Gurunya aja males gitu, mau bagaimana dengan muridnya. Makanya saya sendiri menanamkan ke diri saya nggak boleh males. Itu harus saya lawan. Karena kalau berhasil melawan males, apapun itu insya Allah akan bersemangat gitu ya Pak. Akan ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa lebih produktif, lebih inovatif, pokoknya if yang lain. Kreatif gitu ya. Baik,
ini tadi kita podcast tentang transformasi dunia pendidikan. Barangkali sekarang dunia pendidikan sudah berubah drastis, polanya juga sudah meninggalkan pola-pola lama ya, pola-pola apa semacam ya mungkin jadul lah. Kalau mungkin barangkali setelah sekarang itu jadul. Ini menarik sekali dan cukup panjang, barangkali ada di sesi 2 mana nanti barangkali karena panjang sekali dan enggak bisa selesai dikupas hari ini saja ya. Masih banyak yang harus kita kupas, masih banyak yang harus kita informasikan kepada Dimas Diajeng dan Netralis. Dan saya selaku host Pitu Suarsono ditemani oleh Sinta Maheswari dan Wildan. Narasumber kita Sarah ini kita undur diri dulu dari tema kita hari ini. Kita lanjut di tema berikutnya. Nantikan kami di podcast ini. Open Your Mind.